ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dalam membahas tentang ikhlas, selain juga surat Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar ibadah dan ikhlas itu dua ayat dari surat Az-Zariyat dan surat Al-Bayyinah ini merupakan ayat yang sangat primer dan utama dalam pembahasan ikhlas dalam beribadah. Rasulullah SAW juga bersabda, dan ini sabda Nabi yang ini adalah hadis yang paling primer dalam membahas tentang niat dan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maksudnya karena Allah lillahi ta'ala dan juga mengikuti petunjuk Rasul, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Ini harus ikhlas dari segi tujuan beramal lillahi ta'ala, dan juga harus ikhlas dari segi ittiba', mengikuti Nabi SAW saja, tidak selainnya. Dan di Ramadan ini kita berusaha untuk ikhlas dalam berpuasa dan amal-amal lainnya. Dan belakangan tren umrah backpacking atau umrah dengan jalan kaki atau numpang-numpangan, dengan mencantumkan dengan kardus atau dengan kertas atau apa di tubuhnya, di pakaiannya untuk umrah, maka ini semua bukan bagian dari keikhlasan. Dan susah untuk ikhlas kalau melakukan hal seperti ini. Apalagi kalau dengan alasan pengen haji, ya maka start dari hari-hari ini atau dari Sya'ban supaya sampai ketika di Makkah misalnya sampai mungkin Dzulqa'dah atau sebelum Dzulhijjah lah. Subhanallah, ini mana keikhlasannya gitu loh. Betul ikhlas itu mengkolbu, tapi kadang-kadang penampilan dan apa yang dizahirkan itu mengkhianati gitu loh. Bagaimana mungkin bisa ikhlas kalau misalnya keluar menuju Mekah dengan membubuhkan pengumuman dia mau umrah atau haji, dan justru potensi tidak ikhlasnya jauh lebih besar dan hampir mustahil untuk bisa ikhlas dengan seperti itu. Ya. Apa yang diperjuangkan sementara syarat wajibnya haji itu adalah adanya zat dan rahilah. Adanya zat yaitu bekal di sini finansial dan makanan. Dan juga rahilah, kendaraan. Maka kalau enggak punya bekal uang finansial dan juga mungkin enggak punya persediaan makanan untuk di sana atau enggak punya bekal, maka enggak wajib. Ketika tidak wajib, maka tidak boleh memaksakan diri. Yang wajib saja tidak boleh memaksakan diri, apalagi yang tidak sampai wajib pada untuknya ketika itu. Rahilah, kendaraan. Lah ini emang gak punya kendaraan, bahkan bilangnya jalan kaki atau ngompreng atau numpak apa dan seterusnya. Gak ada rahilah, gak ada kendaraan. Namun memaksakan diri kemudian. Ini diawali dari apa? Dari pernahnya ada orang Indonesia mungkin naik sepeda ke Mekah, naik sepeda, atau Vietnam umrah naik sepeda. Subhanallah. Oke, mungkin kalau itu tren awal atau tren setter seperti itu, ikhlas nggak ikhlas wallahu alam. Tapi kalau untuk sekarang ketika udah mulai banyak tuh orang kayak gitu tuh jalan, difoto sama orang, di-upload di media sosial, apa yang dicari coba? Terus nanti dapat sumbangan demi sumbangan. Subhanallah. Ya.
Sekarang gimana di bulan Ramadan kalau masih jalan di pinggir jalan raya Pak, sampai sedang ingin umrah. Dia lagi di mana? Lagi di jalan antara Indramayu menuju Jakarta misalnya. Orang-orang liatin, difotoin udah berapa ratus foto. Dia difoto kemudian diupload di media sosial. Bagaimana itu bisa ikhlas? Itu belum sampai Jakarta. Ntar di Jakarta naik apa? Katanya nanti mau jalan ke Merak nanti ke Lampung nanti dan seterusnya ke Batam atau ke Malaysia kemudian dan seterusnya. Subhanallah. Ini namanya takalluf, enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih ringan daripada itu sebenarnya, yaitu ada sahabat yang berdiri di terik matahari. Ada sahabat yang memberikan decision atau keputusan, saya tidak akan pernah nikah sama sekali. Saya tidak akan pernah jima sama sekali. Ya. Ada yang sholat, ada yang puasa, saya tidak akan berhenti puasa, setiap hari saya puasa. Nabi SAW mengingkari itu semua. Gak ada kewajiban seperti itu bagi kalian, bahkan itu bid'ah. Dan kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci atau tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ya, subhanallah. Ya, jadi niat itu asas dari amal. Kalau melakukan suatu amal sepayah apapun dan tidak ada niat yang ikhlas padanya, maka dia hanya apa? Seperti musafir yang berjalan jauh dan di tasnya itu hanya membawa apa? Batu-batu besar. Dia letih sendiri dan perbekalan untuk akhirnya tidak punya. Kemudian dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ini secara khusus Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Di sini ada kriteria yang Rasulullah sebutkan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Dua kriteria, iman dan kriteria ihtisab. Iman dan ihtisab. Puasa Ramadannya itu memenuhi dua kriteria ini, yaitu pertama, beriman kepada Allah bahwa ini adalah syariat Allah, bahwa ini berpahala, bahwa ini ada syariat dari Rasulullah, ada hadisnya. Ini amalan saleh dalam Islam, ini kewajiban, ini rukun Islam. Nah, ini iman. Dan klausul atau kriteria yang kedua, ihtisab. Ihtisab maknanya adalah mencari apa-apa yang ada pada Allah, itu ihtisab. Ya, jadi ini istilah penting ya untuk kita semua. Ihtisab itu maknanya adalah mencari apa yang ada pada Allah. Itu secara globalnya kayak gitu maknanya, menyeluruh. Memang di sini diterjemahkan oleh beliau rahimahullah mengharapkan pahala dari Allah, yaitu di antara maknanya. Ya, termasuk ihtisab mencari ampunan dari Allah, itu ihtisab. Termasuk ihtisab mencari surga dan ridha Allah, misalnya ihtisab. Termasuk ihtisab mencari keberkahan dari Allah, itu ihtisab. Jadi mencari apa-apa yang murni dari Allah, maka itu ihtisab. Itu namanya ihtisab. Memang di sini di antara maknanya mengharapkan pahala dari Allah, betul. Tapi misal kita merasa punya banyak dosa. Kemudian kita melakukan amalan soleh dengan niatan supaya dosa kita yang tadi gugur. Ini namanya ihtisab. Mengharapkan apa yang ada dari Allah berupa ampunan. Itu jadi luas, ihtisab itu luas. Ampunan lah, ridha Allah lah, kemudian wajah Allah, itu mencari wajah Allah, itu ihtisab termasuk. Mencari pahala dari Allah, mencari ganjaran surga dari Allah, mencari ampunan Allah, mencari penjagaan dari api neraka, mencari keberkahan hidup dunia akhirat. Itu semua termasuk ihtisab selama mencarinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berpuasa Ramadan karena dua kriteria ini, yaitu iman dan juga ihtisab, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya selama bulan Ramadan ini setiap hamba mendapatkan pendidikan, tarbiyah untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam beramal saleh. Dan Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsir beliau, sesungguhnya amal yang diterima harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua benar dan sesuai syariat. Jika dilakukan dengan ikhlas tapi tidak sesuai syariat, maka tidak benar. Apalah lagi kalau udah enggak benar, enggak sesuai syariat, enggak ikhlas lagi, maka ini makin mungkinan buruknya.
Dan keikhlasan itu tempatnya di hati. Karena Allah Ta'ala akan melihat keadaan hati para hambanya. Allah Ta'ala alimun bidzatis sudur. Maha mengetahui apa-apa yang ada di hati manusia. Dan seorang kalau dia menempuh manhaj salaf, maka dia harus mentazkiyatun nufus, membersihkan kalbunya, dan dia harus yakin betul tentang tauhidnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yattali' qulubal mu'minin atau yattali' quluban nas, yaitu menelaah kalbu manusia seluruhnya. Kalbu itu gaib, bahkan bagi kita sendiri kalbu kita gaib bagi kita. Tetapi innahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di kalbu. Apa-apa yang di kalbu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin melakukan suatu kejahatan pada orang, Allah Maha tahu sebelum kita melakukannya. Allah tuh sudah tahu itu. Bahkan sebelum kita meniatkan kejahatan itu, Allah Subhanahu wa taala juga sudah tahu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa asyar bi asabihi ila sadrihi wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak juga kepada rupa dan harta kalian. Ini sesuatu yang sifatnya fisik, appearance, penampilan. Apakah penampilan itu tidak Allah Ta'ala lihat? Maksud dari tidak Allah Ta'ala lihat di sini adalah bukan itu yang sebagai apa? Sumber atau sebagai asas dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwasanya kita diwajibkan untuk merawat tubuh. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa jasad kalian memiliki hak atas kalian. Betul. Betul bahwasanya kita juga diperintahkan untuk berpakaian baik, rapi, tidak kena najis dan semisalnya. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan seorang sahabat yang kelihatan rambutnya acak-adul. Kata Rasulullah, tidakkah dia mempunyai sisir sehingga dia bisa menata rambutnya? Kata Rasulullah SAW. Maka ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Tapi maksud dari hadis ini adalah bukanlah sesuatu yang zahir dari penampilan atau bentuk fisik yang menjadi basic dari semua penilaian Allah Azza wa Jalla. Melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat basicnya dia apa? Qulubikum wa a'malikum. Dari hati kalian dan dari hati kalian dan dari amal perbuatan kalian. Begitu. Dan hati di sini berarti dari keikhlasan kalian atau tidak? Tauhid. Amal perbuatan kalian dilihat oleh Allah Ta'ala berarti dari sisi apa? Dari sesuai syariat atau tidak? Ittiba. Maka dalam hadis ini mengandung dua syarat sah amalan, yaitu ikhlas dan ittiba. Sementara namanya bentuk fisik itu kerap kali tidak berkaitan dengan keikhlasan, tidak juga berkaitan dengan ittiba, mengikuti Nabi SAW. Karena bentuk fisik makhluk manusia itu sesuai dengan kehendak Allah, ya begitu-begitu dia. Ya misalnya berdada bidang, Rasulullah SAW berdada bidang. Nah sekarang enggak semua dari kita berdada, mungkin di antara kita ada yang dada maksudnya tubuhnya kecil atau kurus, krempeng, itu udah pemberian dari Allah. Maka itu bukan yang menjadi dasar dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak ada kaitannya dengan ikhlas. Oh dia kurus berarti dia ikhlas. Lah berarti yang gemuk berarti riya semua gitu. Enggak lah. Kasihan orang yang gemuk. Ya. Kemudian juga masalah pakaian. Betul kita dianjurkan bahkan diperintahkan dalam surat Al-A'raf, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai perhiasan kalian ketika setiap salat. Pakai pakaian yang bagus. Berarti ini akan dilihat oleh Allah. Tapi kan memakai pakaian bagus untuk beramal adalah amal. Maka ini masuk dalam amal saleh. Adapun zat pakaiannya atau kendaraannya, hartanya, maka bukan zat itunya Allah Subhanahu wa taala lihat. Karena itu semua pemberian dari Allah secara murni kok. Dan belum tentu harta itu berkaitan dengan keikhlasan, atau belum tentu. Atau berkaitan dengan sunnah, belum tentu. Makanya enggak ada mobil sunnah, motor sunnah, enggak ada. Enggak ada penilaian seseorang ikhlas atau tidaknya dilihat dari motornya. Oh, dia motornya bagus banget, riya nih. Enggak. Walaupun potensinya ada kadang-kadang dengan motor-motor yang memang menimbulkan ujub pada diri, itu ada, memang ada. Tapi secara general motor itu enggak ada kaitannya dengan ikhlas atau tidak.
Ya. Oh itu fulan itu motornya, joknya itu digerokotin kucing, berarti dia zuhud. Enggak ada kaitannya dengan itu. Ya. Hartanya juga, orang kaya berarti songong, belum tentu. Ini orang miskin berarti tawadhu', belum tentu juga. Tapi dilihat dari bagaimana hatinya dia, dan Allah Ta'ala Maha tahu tentang hati seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubhulu aw tuduhu ya'lamuhullah." Katakanlah jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian nyatakan, Allah pasti tahu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Ya, kalimat-kalimat atau makna-makna seperti ini banyak dalam ayat Al-Qur'an. Ikhlas adalah amalan hati dan amalan hati sangatlah penting. Ini beliau berikan bold di font untuk kalimat ini karena ini penting sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ini adalah kalimat yang ringkas tentang amalan hati. Amal hati merupakan dasar keimanan dan sebagai tonggak agama seperti mencintai Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan ibadah karena Allah, bersyukur kepadanya, sabar terhadap putusan Allah, serta takut dan berharap pada Allah Azza wa Jalla. Ini semua wajib bagi seluruh makhluk dan ini membutuhkan apa? Membutuhkan kekuatan hati, keikhlasan. Coba tawakal sama Allah, itu kan amalan hati. Orang mengira bahwasanya amalan hati ini membuat dia sulit loh. Apa ya? Ini kan disebut oleh Al-Ustaz, disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah. Mencintai Allah dan Rasulnya amalan hati. Banyak yang menganggap itu membuat hidup sulit karena harus nurut banget, patuh, feodalisme gitu katanya. Kemudian tawakal pada Allah. Ini bagi banyak orang tuh, kok tawakal sama Allah tuh sulit banget. Ya, kita kalau tawakal sama Allah mah bakal sengsara nanti kalau kita diam aja tawakal gitu. Tawakal kan ikhtiar juga, tapi kan kita serahkan perkara pada Allah. Tapi bagi sebagian orang itu mempersulit. Kemudian yang ketiga, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu mah aduh kalau kita ngarepin Allah doang mah apa kita dapat apa gitu. Itu menurut sebagian orang dari enggak pakai lisan ngomongnya tapi dari segi kelakuan seperti itu banyak. Terus bersyukur kepada Allah, sabar terhadap putusan Allah, tapi sabar terhadap putusan Allah itu banyak orang enggak terima itu. Aduh kalau kita sabar doang mah enggak bergerak, kita sabar aja terus, nerima gitu aja, ya sengsara kita. Padahal justru semua amalan hati ini kalau diamalkan, justru itu yang menjadi shortcut, menjadi jalan pintas dan jalan istiqamah yang terdekat untuk kebahagiaannya, bayan hati. Orang kalau misalnya dia enggak tawakal sama Allah, kalbunya itu liar. Orang kalau enggak bertawakal sama Allah, kalbunya liar. Liarnya maksudnya apa? Dia bergantung pada ranting-ranting yang lemah. Dan dia terus mencari karena setiap dia bergantung pada ranting yang lemah ini dia merasakan kelemahan. Enggak cukup, ini enggak cukup. Akhirnya dia enggak merasa cukup sama sekali dengan itu semua. Tapi kalau dia wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal sama Allah, maka Allah cukup buat dia. Subhanallah. Cukup. Orang kan kalau merasa udah cukup, maka dia akan merasa tenang. Tapi kalau orang merasa belum cukup, dia akan mencari terus. Dan itulah manusia pada umumnya. Makanya justru kebalik. Kalau misalnya tawakal sama Allah, itu malah menenangkan hati. Hati lebih mudah untuk meneruskan amalan berikutnya, untuk ikhlas lebih mudah. Tapi coba kalau kita bertawakal pada selain Allah, ya. Sebagian orang yang memiliki duit bertawakal pada duitnya, bertawakal pada pengacara, bertawakal pada duitnya lah pokoknya. Ya. Sementara lawannya adalah orang miskin, yang dia hanya punya Allah Azza wa Jalla. Hanya di sini bukan merendahkan kadar Allah, tetapi hanya di sini yakni menunjukkan berfokus pada Allah Azza wa Jalla tawakalnya. Karena memang dia nggak punya uang untuk membayar pengacara, apalagi sampai nyogok. Sementara orang kayak ini tawakal pada uangnya, tawakal pada pengacaranya, dan bertahu banyak yang berbuat curang dalam masalah ini. Akan sampai menyogok hakim secara diam-diam dengan caranya misalnya. Maka subhanallah, riswah, sogokan ini berat dan kena laknat. Ya.
Bahkan sampai ada orang menyewa saksi palsu. Saksi palsu disewa. Yang udah lihai untuk memanipulasi data dan juga persaksian. Itu ada. Bukan di Indonesia, di mana-mana itu. Makanya Rasulullah udah wanti-wanti, dari zaman Rasulullah udah wanti-wanti hal kayak gini. Dan orang-orang yang melakukan hal seperti ini pasti orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Orang yang nyogok. Ya, orang yang rela membayar pengacara walaupun untuk bohong. Walaupun untuk bohong dan manipulasi data. Dan orang yang memframing kemudian mengumbar di masyarakat supaya dapat banyak dukungan. Ya. Ini banyak para politisi dan orang-orang yang arogansinya tinggi, gengsinya tinggi dan seterusnya. Ini banyak terjadi pada mereka. Karena apa? Mereka enggak merasa cukup. Allah itu buat mereka. Enggak merasa cukup. Kalau benar, cukup kok Allah. Tapi kalau salah, nyogoklah, bayarlah, provokatiflah, framinglah, gitu. Zahirnya di dunia ini, orang seperti ini ketika ngelawan orang yang lemah, kalahlah orang yang lemah secara finansial. Karena dia nggak punya uang buat nyogok. Pun dapat pengacara volunteer dari pengadilan karena dari pihak hakim mewajibkan adanya pengacara karena ini masalah pidana atau apa, karena ada kode etik seperti itu. Zahirnya kalah ini orang di penjara karena nggak punya apa-apa, udah di penjara. Ya, misal, bukankah pernah terdengar suatu athar? Saya tidak ingat apakah ini athar ini dhaif atau sahih. Ketika ada seorang bayi sedang digendong oleh orang tuanya, kemudian ada seorang perempuan, ada seseorang yang dengan hebatnya naik kendaraan, dipuja oleh banyak orang dan seterusnya. Ibu itu kemudian bilang tentang anaknya, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti orang itu, orang hebat yang disanjung-sanjung. Terus dia melepaskan mimiknya dan anak itu bilang, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian ada berikutnya Allah Ta'ala tampakkan kepada mereka seorang perempuan yang digelandang dan dipukul-pukulin, dihinakan, dicaci maki, dikatain pelacur dan seterusnya. Maka kata ibu itu, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba anak tersebut melepaskan miminya dan bilang, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Apa di sini? Apa di sini? Ada apa? Ada apa? Kok seolah kontras antara kenyataan dengan harapan, antara kenormalan dan kewajaran dengan keinginan atau harapan doa anak itu. Nah, ada apa? Karena ada kalanya seseorang dimuliakan Allah dengan diberikan ujian dan fitnah yang besar. Dan adanya seseorang dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan diberikan kekayaan, ketinggian, derajat, kemenangan dan seterusnya. Fi tughyanihim ya'mahun. Yang akhirnya mereka terus menerus dalam ketaghutan dan kezaliman mereka. Begitu. Istidraj Allah berikan. Maka tawakal pada Allah, ikhlas. Tawakal pada Allah itu korelasi dengan ikhlas sangat erat. Karena apa? Karena orang kalau udah biasa menyerahkan pada Allah, maka amalan yang dia dedikasikan pada Allah itu flow aja gitu, ngalir gitu aja. Lebih mudah untuk ikhlas. Tapi orang yang bergantung pada makhluk, dia sulit untuk ikhlas. Karena ketika hati sudah biasa bergantung pada makhluk, maka dia tuh pengen kalau dia beramal harus ada apresiasi dari makhluk. Tapi kalau orang biasa bergantung pada Allah, maka dia hanya butuh apresiasi dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Dan Ramadan ini tarbiyah untuk kita supaya kita lebih ikhlas lagi. Ya. Ini biasa kajian ini setiap kalimat dibaca atau enggak mau ustadznya sih? Enggak ya? Bisa dilengkap-lengkap enggak? Kalau kita bahas ikhlas ini sampai maghrib ini soalnya enggak habis tentang ikhlas tuh, banyak tuh, masih banyak tuh. Emang penting, betul penting. Ada target enggak di sini untuk ini? Sampai Ramadan bulan tarbiyah selesai. Lengkap-lengkap enggak apa-apa. Iya. Karena kalau enggak dilengkap-lengkap, ini benar-benar kajian kitab, jadi kalau dilengkap dan enggak habis-habis.
9, setelah masalah ikhlas tadi ya. Atau sebelumnya di sini beliau memberikan nasihat gini ya, kalimat beliau di akhir dari permasalahan ikhlas beliau sebutkan sini. Solusi agar kita dapat meraih derajat ikhlas adalah apa? Dengan mengenyahkan pertimbangan pribadi. Oh, ini penting banget, ini sir dan rahasia yang banyak orang kesulitan menggapainya, yaitu mengenyahkan pertimbangan pribadi. Pertimbangan untuk dirinya gitu loh. Apa yang gue dapat? Nah gitu loh. Apa yang saya dapat dari ini? Itu hilangkan itu. Ya, hilangkan itu. Apa yang saya dapat dari ini? Baik dalam jalbul manafi', mendapatkan maslahat, atau dalam rangka jalbul manafi', yaitu mencari manfaat, atau dalam daf'ul madarat, menghindari madarat. Usahakan bukan pertimbangan demi pribadi doang yang dia, jangan itu yang jadi asasnya, melainkan pertimbangan syariat. Seperti apa contohnya supaya antum ikhlas? Gini loh. Di antara ini, misalnya kita sedekah di bulan Ramadan. Ketika antum berpikir kalau saya sedekah, kira-kira tuh orang bakal bilang syukron gak sama saya? Ini pertimbangan pribadi, yaitu pengen diterima kasihin, gitu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan untuk kalian karena wajah Allah, bukan kami mencari ganjaran dari kalian atau ucapan thank you. Bukan itu yang kita cari. Ya. Atau benefit apa yang saya dapat kalau saya ngasih dia? Nah, ini kan pertimbangan pribadi. Oke, beliau lanjutkan, potong kerakusan terhadap dunia. Kalau antum mau ngasih, mau sedekah, potong kerakusan terhadap dunia. Karena ada betapa adanya orang sedekah tapi dia rakus dengan sedekah itu. Subhanallah, kok bisa ya? Bukankah sedekah atau infak itu justru memotong kerakusan? Ada sebagian orang sedekah justru bukan malah justru bentuk kerakusan dia. Yaitu dia sedekah untuk mendapatkan advantage lainnya seperti influencer, sebagian influencer atau content creator. Itu mereka orang-orang yang rakus akan dunia. Dunia itu enggak mesti berupa nominal uang sekarang. Melainkan adanya pujian, adanya komentator yang banyak, ada yang like, yang banyak nge-like. Itu kerakusan ya kawan. Dan itu melatih kerakusan kita. Orang kalau misalnya di media sosial udah terbiasa nge-like, di-like oleh banyak nge-like dia. Suatu ketika yang nge-like sedikit, dia pasti terpicu harus di-like banyak. Itu udah merupakan mental rakus akan dunia sebenarnya, walaupun enggak menghasilkan uang. Karena dunia itu enggak hanya tentang uang. Kadang tentang pujian, itu dunia. Sebagian beliau juga menyebutkan di kitab ini hal-hal seperti ini. Memotong kerakusan terhadap dunia. Jadi supaya kita ikhlas, jangan maruk akan dunia. Jangan tamak akan dunia. Jangan rakus akan dunia. Bahkan sejujurnya ikhwan, dalam masalah dakwah pun, sampai ustadz sekalipun, lo bisa rakus akan dunia. Mempertimbangkan kajian ini. Kalau di sini bayarnya segini, di sini bayarnya segini. Ini, ya, yang ini berapa? Enggak lah. Ya ini amplopnya isi jazakallah khairah. Enggak mau. Ya ini aja nih gede nih. Ya. Itu rakus, masuk rakus itu. Beneran ini. Dan ini ujian hidup seorang ustadz. Entah dia mau sunnah kek, mau bid'ah kek, mau salafi kek, mau sururi kek. pokoknya ustadz gitu, di mana-mana. Di antara ujiannya ini. Ya. Kalau ini nggak dipotong, nggak bisa ikhlas dia. Dan kalau nggak ikhlas dalam ngajar, nggak masuk ke hati ilmunya. Cuma di ujung lidah doang, tumpah gitu aja. Nggak sampai ke orang ilmunya. Di ujung lidah. Juga di antara solusi supaya dapat meraih derajat ikhlas, mengikis dorongan-dorongan nafsu dan lainnya. Ini hampir serupa dengan yang tadi. Baik. 9. Pendidikan untuk selalu merasa malu kepada Allah. Malu adalah akhlak Islam.
Malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela sehingga menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, malu berasal dari kata hayat, hidup. Ada juga yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata haya, al-haya, hujan. Tetapi maknanya tidak masyhur. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Gitu. Ketika seseorang punya merasa malu lebih, dia lebih peka. Dia lebih peka sehingga dia lebih mudah malu, ya, lebih peka. Coba misalnya ada perempuan yang keluar tanpa jilbab, mengumbar pahanya dan seterusnya. Dia udah biasa seperti itu pakaiannya dan hilang rasa pekanya karena malunya nggak ada, hilang rasa pekanya, nggak peka lagi gitu loh, biasa aja. Oke, sekarang bukan masalah paha atau apalah, nggak pakai jilbab. Perempuan yang nggak pakai jilbab keluar biasa dengan itu, kira-kira kalau keluar dia mikirin nggak orang-orang tuh ngeliat aurat dia? Nggak mikirin, karena malunya udah nggak ada, pekanya udah nggak ada. Tapi coba sekarang perempuan cadaran, biasa cadaran, soleha, masya Allah. Suatu ketika lagi pakai ngangkat jemuran di ruangan paling tinggi di atas rumahnya, terus kemudian kira-kira dia kan lagi nggak pakai jilbab nih, walaupun paling tinggi bangunannya, dia masih ngeliat gini nggak? Karena malu, karena peka dia, peka, takut gitu. Ada yang lihat. Seperti itu. Jadi hatinya masih hidup orang seperti ini. Hatinya masih hidup. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Al-Junaid rahimahullah berkata, rasa malu itu artinya melihat kenikmatan sekaligus kealpaan, sehingga memunculkan suatu kondisi yang dinamakan malu. Rasa malu itu artinya melihat kenikmatan sekaligus kealpaan. Ya, melihat kenikmatan sekaligus. Jadi kita dapat nikmat, tapi kita itu masih suka lalai. Kita ngeliat gitu. Saya dapat nikmat, tapi saya ini suka lalai dengan pemberian Allah. Maka jadi malu kita sama Allah. Jadi hakikat malu adalah suatu sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Kata Nabi SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat nubuat terdahulu yaitu, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Di antara bentuk tidak malu yang banyak dari anak-anak muda sekarang, terutama yang 30 ke bawah lah pokoknya, itu ngomong kasar dan jorok di media sosial, di video YouTube dan semisalnya, di pergaulan sehari-hari, ketika main game bareng di HP masing-masing, mungkin apa yang bareng-bareng atau jadi ngumpul tuh anak-anak muda terus main game apa nggak tahu, dan teman-temannya dianjing-anjingin semuanya tuh. Sekarang apa-apa itu, subhanallah, mudah sekali melontarkan kalimat tersebut. Bahkan perempuan juga kayak gitu. Ini banyak dosa-dosa influencer di YouTube dan semisalnya yang mereka mempopulerkan bahasa-bahasa seperti ini. Nah, orang kalau nggak punya malu, ngomong jorok atau ngomong kasar seperti itu gampang, mudah kayak gitu, mudah. Ya, mudah. Ini Anda paling banyak mendengar yang seperti ini, bahkan sampai tetangga sendiri juga ada yang gitu, anak mudanya lagi main game, ya, yang pakai headset atau gimana gitu. Dia main game online juga sama temennya, tapi temennya nggak tahu di mana, di kota apa nggak tahu. Terus mau ya ngomong binatang kalbun keluar semua, wah, teriak-teriak. Anda sebagai manusia nggak pernah melihara anjing ya, yang juga kesel dengan lafal-lafal seperti ini, Anda pantengin langsung.
Ya. Anak langsung bilang karena itu kan lagi teras rumah itu. Anak ketok pagernya, mana anjingnya? Dari tadi anjing terus, mana anjingnya? Ayo tunjukin ke saya mana anjingnya. Diam dia langsung. Diam. Ya besoknya ngadu ke bapaknya, dan bapaknya dukun. Sampingan atau dukun waktu itu. Bapaknya dukun, bapak ibunya dukun. Anak kalau mau buka media sosialnya, anak pengen ke antum ya dukunnya dia. Benar-benar dukun beneran, ori dukun ori. Walaupun semua dukun palsu tapi ini diori-oriin. Ya. Dukun beneran. Enggak takut tuh. Jangan takut, ahli tauhid justru dukun harus takut sama ahli tauhid. Iya. Bapak ibunya dukun dulu aja. Dukun laris. Ya. Mana anjingnya? Anak kirim. Ayo mana? Dari tadi anjing mulu kamu bilang. Tunjukin ke saya mana anjingnya, biar saya usir. Gitu. Enggak malu itu, seperti itu ngomong gitu. Tapi ketika kita tegur kayak gitu, diem, kicep langsung. Ya. Itu jangankan anaknya, ibunya yang juga dukun, itu juga ngomongnya kayak gitu. Makanya anak kayak gitu. Ya. Like father like son, like mother like daughter, semuanya sama dah itu. Itu satu makhluk, satu geng. Dan ini menginfluence orang. Kalau misalnya sering ngomong kayak gini, orang akan keikut. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak kecil banyak kayak gitu. Dia anjing-anjingin temannya, subhanallah. Gak ada malunya sama sekali ngomong jorok seperti itu. Juga guru-guru sekolahan. Kan? Kalau kata pakai seragam PNS. Ya. Joget di TikTok. Mana wibawanya, mana ini gak ada malunya, subhanallah. Ya kan? Disebarluaskan kemudian. Bukan ibu-ibu aja, bukan perempuan aja, bahkan bapak-bapak juga joget juga itu di TikTok itu. Ini di mana air muka mereka gitu loh. Subhanallah. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau emang kamu enggak tahu malu, dah terserah kamu berbuat sesuatu. Ini Rasulullah mengatakan, silakan berbuat sesukamu, itu bukan berarti menganjurkan bolehlah silakan enggak apa-apa. Bukan gitu, maksudnya adalah ini juga pelecehan, penghinaan dari Rasulullah SAW. Penghinaan untuk orang-orang yang gak tahu malu. Ya, terserah. Artinya gak peduli lagi Rasulullah dengan orang-orang seperti ini. Rendah. Dan kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lainnya, "Al-haya' wal imanu qurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Malu dan iman itu senantiasa senantiasa bersama. Jadi iman dan rasa malu itu qarin, bersama. Dari bahasa Arab qarin, horn, yaitu tanduk. Disebut qarin karena yang namanya tanduk itu yang tanduk kemana, ya pasti satunya juga sama ke situ juga. Namanya tanduk kan di kepala yang sama. Ibaratnya ini malu, ini iman gitu loh. Jadi kemana iman ada, ke situ rasa malu ada. Kemana rasa malu ada, situ iman ada, gitu loh. Jadi al-iman, al-haya wal iman qurina jami'a. Malu dan iman itu senantiasa berkorin, bersama terus. Fa idza rufi'a aduma rufi'a al-akhar. Apabila salah satu dicabut, maka hilang yang lainnya. Karena dia sepasang. Sifat malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya untuk berhias dengan sifat-sifat mulia dan menjauhkan dari sifat-sifat yang hina. Nabi SAW, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan saja. Al-haya'u khairun kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Namun malu itu pada koridornya. Kalau misalnya malu di sini bukan pada tempatnya, nggak bisa lah. Misalnya nuntut ilmu malu, nggak mau. Mau sholat berjamaah malu, nggak mau. Nggak bisa dong kayak gitu. Ya kalau memang diperintahkan menzahirkan amalan, ya udah zahirkan amalan, nggak usah malu. Baik. Kemudian yang ke-10, karena ini kalau nggak salah ada 12 poin. Yang ke-10, pendidikan untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasa takut kepada Allah merupakan tingkatan jalan yang paling besar. Ini tarbiyah untuk rasa takut kepada Allah. Tingkat paling besar sekaligus yang paling bermanfaat bagi hati. Dan rasa takut seperti ini wajib ada pada diri setiap hamba. Apa? Takut apanya? Takut apa? Takut azab Allah, takut hukuman Allah, takut tidak diterima amalnya oleh Allah. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, seluruhnya, mengetahui apa yang tersembunyi di mata dan tersembunyi bahkan dalam dada. Allah Ta'ala Maha tahu. Jika engkau tidak bisa melihatnya, jika engkau tidak bisa melihat Allah, sungguh Allah Ta'ala bisa melihatmu. Dan jika engkau tidak mengetahui tentang Allah, sungguh Allah Ta'ala mengetahui engkau. Sebenarnya kata Nabi Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau tahu apa-apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau, ya Allah. Karena Allah Maha Gaib. Rasulullah SAW bersabda, u'budillaha ka'annaka tarah wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala, dan jadilah di dunia ini seakan-akan engkau itu orang yang asing atau seorang penyeberang jalan. Nah, korelasi antara ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah dengan berjalan di dunia ini seperti orang asing dan penyeberang jalan itu ada korelasinya, itu dekat. Orang kalau misalnya mau khusyuk dan dalam ibadahnya, maka dia tidak boleh menambatkan hatinya pada dunia, karena itu mencegah kekhusyuan. Orang yang ketika di dunia ini itu bukan berpihak, bukan berposisi seperti orang asing, bukan berposisi sebagai orang yang hanya sekadar lewat, tapi berposisi seperti orang yang pengen selamanya tinggal di dunia, itu nggak bakal khusyuk sholatnya, nggak bakal baik dan benar ibadahnya. Bahkan yang dia cari itu adalah dunia semata. Karena dunia ini menghalangi kita dari khusyuknya ibadah. Apabila seorang hamba yang sedang berpuasa benar-benar menyadari bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengawasi dirinya, niscaya semakin besar harapannya agar Allah menerima ibadah puasanya. Sekaligus akan semakin tumbuh rasa takutnya apabila Allah tidak menerima amal ibadahnya. Maka takut pada Allah itu bisa ada beberapa makna, yaitu takut hukuman dari Allah, takut azab Allah Ta'ala, takut juga tidak diterima amalan kita. Jadi takut pada Allah ini dalam hal konteks beramal buruk dan dalam konteks beramal baik. Ya, dalam konteks beramal saleh buruk ya, dan juga dalam konteks beramal baik. Tetap semua harus takut sama Allah dalam segala keadaan. Kalau dalam konteks beramal buruk, maka takut akan apa? Azabnya. Takut akan apa? Hukumannya. Takut akan apa? Tegurannya. Kalau dalam beramal baik, maka takut pada apa? Takut pada tidak diterima amalannya. Begitu. Ya. Dan Allah tidak mungkin tidak menerima amalan tanpa sebab. Melainkan pasti ada sebab tidak diterimanya amalan. Ya, ada sebab. Dan sebab itu ada pada kita. Boleh jadi riya, kurang ikhlas, atau tidak sempurna amalannya dengan syarat sahnya yang tidak disempurnakan, atau hal-hal lain. Atau dibatalkan amalan tersebut dengan mengungkit, atau dibatalkan amalan tersebut dengan ujub, bisa aja. Maka harus takut. Dan ternyata menjaga dan merahasiakan amalan merupakan bentuk rasa takut pada Allah. Menjaga dan merahasiakan amalan merupakan bentuk takut pada Allah Ta'ala. Sebagaimana puasa nggak kelihatan. Nah, kita puasa sunnah, ya kita nggak mengumumkan ke orang, saya puasa loh. Karena nggak ada butuhnya kita mengumumkan itu. Kecuali kalau orang ngajak kita gelut atau mancing kita, baru kita bilang ini saya puasa, baru boleh ngomong gitu. Tapi amalan puasa ini amalan tersembunyi. Maka orang yang berusaha menyembunyikan amalannya agar terpelihara dan diterima oleh Allah, ini merupakan bentuk takut sama Allah Azza wa Jalla. Takut akan apa? Takut tidak diterima amal dia. Bagus ini orang.
Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di kitab Madarijus Salikin, rasa takut merupakan tanda kebenaran iman. Sedangkan hilangnya rasa takut dari dalam hati merupakan tanda kepergian iman darinya. Ya, rasa takut merupakan tanda kebenaran iman. Sidq. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati-hati mereka. Ya, dibacakan ayatnya, disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, barang siapa takut pada Allah niscaya tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakan dirinya. Kalimat ajib, kalimat yang luar biasa. Barang siapa yang takut pada Allah, niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang akan mencelakakan dirinya. Coba antum serapi deh kalimat Fudail bin Iyad ini. Kalimat orang-orang seperti ini salafus saleh. Pertama karena keimanan ya, jadi berkah ya. Kedua, mereka orang yang punya pengalaman ya, kawan. Orang punya pengalaman hidup. Fudail bin Iyad ini kan punya masa lalu yang tidak perlu kita ceritakan. Orang yang punya pengalaman hidup itu kalimatnya berbeda dengan orang yang sebatas teori belaka. Ya. Barang siapa takut kepada Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakan dirinya. Gimana? Refleksikan pada diri kita. Banyak misal dan contoh banyak banget. Bahkan semoga Allah Ta'ala merahmati penulis rahimahullah. Kita nggak tahu isi hati penulis rahimahullah, Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Tapi beliau sepertinya kita nggak tahu tentang hati manusia secara persis, tapi kan diterjemahkan dengan sikap dan perilaku. Beliau seperti nggak takut pada siapa-siapa. Dan semoga Allah Ta'ala mencatatkan kebaikan pada beliau, lembaran amal beliau. Yang mudah-mudahan beliau hanya takut pada Allah dan juga kita bercontoh pada Rasulullah dan juga pada orang-orang soleh. Ada nggak yang mencelakakan beliau? Pak antum mungkin dengar kisah-kisah bagaimana perjalanan hidup beliau rahimahullah. Ya. Dan betapa banyaknya dai-dai ikhwan yang ketika kajian itu ada yang neror itu dulu. Kalau sekarang udah ada kamera, udah ada CCTV, jadi tidak seperti dulu. Ya. Ana sedikit berkisah ikhwan. Dan ana tidak merekomendasikan maksudnya tidak merekomendasikan hamba karena pengetahuan ana yang lebih tentang hamba ini dan hatinya, tetapi ini hanya sebatas menceritakan untuk mengambil ibrah saja. Ya. Jumat kemarin ana khutbah Jumat di masjid namanya Nurul Ikhlas di daerah Ciracas, ya. Dekat Kampung Rambutan, dekat Pasar Rebo gitu. Masjid Al-Ikhlas ini, Nurul Ikhlas bukan Al-Ikhlas. Nurul Ikhlas ini masjid yang selalu ana ingat. Ana pertama kali ngisi kajian di masjid tersebut tahun 2017 atau 2018. Terus tahun berapa lagi gitu pernah tematik lah. Dan ana punya jadwal juga khutbah Jumat di situ mungkin 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Maka Pak Ketua DKM-nya orang udah tua sekali, mungkin 80 atau 70 sekian usianya. Usia abiana, usia abiana. Setelah saya salat ba'diyah Jumatan, beliau kemudian nungguin ana dan salaman. Dan tolong kirim salam ke abi antum gitu kata beliau ke ana. Ada apa coba? Karena ana juga tahu di masjid, ana kenal beliau dan ana tahu sejarahnya dulu abi ana di masjid itu. Sekitar tahun 2003, 2002 ya. Itu di masjid itu jadi masjid itu mengadakan kajian tematik tabligh akbar berkaitan dengan kesesatan LDII, Lemkari Islam Jamaah. Ya.
maka diadakan tabligh akbar. Dan ya tahun-tahun itu Pak beda dengan tahun-tahun seperti sekarang. Media sosial nggak ada ketika itu. Ada internet udah ada, cuman nggak jauh lah nggak kayak sekarang. Orang punya handphone aja nggak semuanya. Dulu paling cuma Nokia yang paling murahnya dulu XL jempol, paling itu juga lemot banget. Zaman-zaman itu Pak. Ya. Nah ternyata di kajian itu banyak yang hadir. Ternyata separuh dari jemaah yang hadir dalam masjid itu semua adalah preman sewaan dari golongan itu. Preman sewaan, mereka dibesarkan baju koko dan seterusnya supaya kelihatan kayak orang kajian. Ya. Dan kajian di zaman itu Pak nggak kayak sekarang, tiap minggu ada kajian. Sekarang enak Pak, tiap minggu antum bisa kemana-mana kajian banyak lah. Dulu bikin tabligh akbar cuma masjid tertentu saja. Ya preman sewaan, wajah-wajahnya di ngaji-ngajiin wajahnya gitu. Tapi tetap aja wajah preman. Tapi banyak datang. Dan itu sudah konspirasi dengan golongan ini nih, LDI ini. Supaya apa? Nanti kacauin nanti ketika di tengah kajian. Ternyata pas tengah kajian, ya kacau. Kacau, dan kacaunya bukan kacau cuman suara doang, main fisik. Banyak yang dipukulin, jemaah kajian tuh ada yang dipukulin, bahkan sampai lempar kaca, lempar ini kaca, dilempar-lempar gelas di keluar. Tahu nggak apa yang terjadi? Biar cerita. Anak waktu itu masih di Al-Irsyad. Ya. Putra Ustaz Yazid, Ustaz Fatih juga masih di Al-Irsyad ketika itu. Ya, itu habisnya kemudian ke mimbar, ya mimbar atau mimbar mihrab gitu. Yang ada tempat persembunyian di bawah mihrab gitu apa ya? Yang buat sound apa buat di bawah kanting ini. Bawahnya ada apa namanya? Kosong gitu yang buat nyimpan mikrofon apa-apa gitu. Di situ ngumpet di situ. Itu di mihrab tersebut mungkin udah ganti, kemarin udah ganti, dulu beda mungkin. Yang mana anak khutbah Jumat di situ, ya anaknya gitu. Nah mereka mencari-cari apa? Pengen dihajar gitu loh, pengen dihajar. Maka kemudian lepas peci. Terus ada ternyata kain jaket atau apa gitu di dekat mihrab itu, terus dipakai. Dan pura-pura bukan jadi ustadz. Dan minta sama Allah, ya Allah buatlah mereka tidak mengenal saya sebagai ustadznya. Lalu Abiana jalan di tengah masjid kayak gini, masjidnya hampir segini ya, tapi ini lebih sedikit 2 meter atau 1 meter lebih besar. Itu lewat, ini orang-orang ini lagi pada rusuh ini. Lagi dari mana ustadznya? Jalan. Sampai keluar, panitia pada di luar. Panitia aja pada di luar. Panitia loh, pada di luar. Pas keluar, panitia, Ustaz, sini Ustaz. Cepet sini. Lolos. Mereka nggak ngelihat, entah mereka nggak ngelihat ini ada orang lagi lewat, atau mereka nggak ngelihat ini si ustadznya gitu loh. Dikira ini orang biasa. Karena preman, mana tahu ustadz yang kayak gimana. Kan preman nggak biasa ngeliat ustadz, jadi lupa cepat wajah ustadznya. Kalau tadi ikut kajian, gitu ya Pak. Itu lewat. Ya, itu minta sama Allah supaya nggak dilihatin, karena itu sejarah berulang. Abiana juga cerita bahwasanya kakeknya Abiana di kampung di Jawa, ya, itu Jawa Tengah maksudnya. Dulu kiai kampung, ya kawan. Lawan dari komunis, lawan dari PKI. Ada masa-masanya PKI itu nyari siapa-siapa tokoh agama di kampung-kampung untuk dibantai. Nah, jadi buyut anak gitu. Ketika itu lagi ada pengejaran dan dia tahu bahwa saya bentar lagi akan ada PKI datang untuk membantai para ulama, para ustadz, para kiai. Akhirnya ke tempat belakang rumah ada ruangan. Biasa orang Jawa itu rumahnya kan lebar, orang Jawa daerah Solo, Boyolali, lebar luas. Dan kemudian bagian belakangnya itu biasanya ada apa?
Ada tempat buat gabah, buat beras, buat gabah gitu. Saya nggak tahu nama ruangannya apa namanya kalau orang Jawa bilang. Maka beliau pun rahimahullah mendekam di situ dan dengan bahasa Jawa dia minta sama Allah, ya Allah buat ketutup, ya Allah buat ketutup, ya Allah. Maka dia diam di situ. Diam di ujung. Dia orang-orang itu masuk ke rumah, nanya ke istrinya, mana suaminya, mana Pak Ustadz, mana Pak Kiai. Nggak ada gitu. Nggak percaya gitu kan. Digeledah rumah. Dan sampai di tempat gudang gabah itu, mereka masuk. Jelas-jelas ada di situ, nggak kelihatan. Nggak kelihatan beneran. Ini cerita dari Abian langsung. Maka terus-terus dari itu, makanya ingat ketika itu mbah dulu kayak gitu, saya juga kayak gitu minta sama Allah. Semoga Allah lindungin. Nggak kelihatan udah, subhanallah. Iya. Ada. Nggak jalan. Mati dah. Perasaan hidup ini. Oh iya. Ya. Tapi ini hal kayak ini, cerita ini nggak bisa diulang. Buktinya anak kalau misalnya nanti lewatnya di sini, antum tetap ngeliat anak. Ya, nggak bisa diulang. Karena kalau diulang itu namanya sihir. Jadi kalau misalnya takutnya pada Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakan dirinya. Dai-dai tua, dai-dai lama zaman dahulu. Kalau takutnya, kita banyak contoh dari mereka itu, takutnya hanya pada Allah saja. Maka ternyata nggak ada yang mencelakakan dirinya. Nggak ada. Dan sebaliknya kata Fudail bin Iyad, barang siapa takut kepada selain Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya manfaat. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya manfaat. Penting banget ini. Antum takut sama siapa? Takut di sini bukan takut fitrah, takut di sini bukan takut yang tabiat manusia biasa, bukan. Ya. Kalau takutnya pada selain Allah, maka ketahuilah, enggak ada orang yang bisa bantu antum. Enggak manfaat bantuan orang itu. Kalaupun ngebantu, manfaatnya terbatas banget. Dan itu pun perlu feedback timbal balik. Ya mungkin merugikan antum tetap gitu misalnya. Sekarang misal antum, kalau misal dalam dunia pengadilan misalnya, Anda bicara pengadilan lagi. Kalau antum takutnya sama putusan hakim, antum takutnya pada hukuman manusia, antum takutnya pada ini, pada makhluk pokoknya, antum harus nyewa pengacara. Enggak bakal pengacara mau bantu antum kecuali antum punya fulus. Enggak mungkin. Dan tarifnya juga tidak kecil. Ya dibantu, manfaat ada, tapi antum harus memberikan sesuatu. Harus memberikan sesuatu, harus habis banyak duit untuk itu. Maka coba sebelum ke ranah seperti itu, atau sebelum nyawa orang, atau sebelum mengeluarkan harta dan seterusnya, ini dulu, takut dulu sama Allah. Itu dulu. Betapa banyaknya orang yang fakir, miskin, dia cuma takut sama Allah aja. Ternyata hidupnya lebih enak. Dia jualan hal-hal yang kecil, bahkan jual iftar buat iftar. Sekian doang hasilnya. Tapi alhamdulillah, enggak takut esok harinya. Ada orang yang sehari bisa dapat berapa juta, tapi masih takut nanti gimana. Ini gimana kalau dibalik nih, orang yang tadinya sehari 5 juta dapat, gimana kalau dia bangkrut, pailit, jadi pedagang kecil, itu gimana, mati mungkin, enggak kuatan. Ternyata takut pada masalah dunia itu melemahkan jiwa kita. Dan hanya takut pada Allah menguatkan diri kita. Ya, termasuk juga takut dengan tempat-tempat yang banyak khurafat. Ya. Kayak jangan lewat situ, di situ soalnya angker. Coba antum takutnya sama Allah aja. Beneran, setan itu juga malas juga sama antum kok kayak gitu. Karena auranya itu ya takut sama Allah beda orang. Orang yang kelihatan takutnya cuma sama Allah itu tahu, orang musyrik juga tahu itu. Makanya orang-orang musyrik pernah berkata tentang Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang
tidak takut kecuali sama Allah. Beda mental perang mereka. Mereka pada ketakutan. Nabi SAW hanya takut pada Allah. Maka di antara kekhususan Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku dimenangkan dengan dikirimnya rasa takut pada musuh-musuhku dalam jarak sebulan sebelum perang. Itulah kewibawaan dari rasa takut pada Allah SWT. Maka kalau misalnya antum bilang, gimana ya Ustaz caranya supaya dapat wibawa? Enggak, bukan dengan cara antum main barbel terus. Bukan. Karena akan ada orang yang lebih wibawa daripada antum daripada main barbel itu. Barbel. Terus nanti kalau udah jadi nih bodybuildernya ini udah jadi, udah Masya Allah ototnya kelihatan, terus ada lambang Mazda di kulitnya gitu, set atau lambang Honda Civic atau apa gitu, ya. Terus mulai pakai kaos yang ketat dan pendek banget supaya kelihatan. Iyalah, ya kalau orang kurus nggak bakal pakai kaos kecil, Pak. Karena kelihatan bukan six pack, mungkin 10 pack. Ya karena paru-parunya kelihatan. Mohon maaf bukan ngejek ya. Nah, dia ngandelin itu, kewibawaan itu, ngandelin dirinya. Ya. Maka orang yang lemah, yang belum tentu dia ketemu sama orang yang bertakwa, yang hanya takut pada Allah Azza wa Jalla, justru dia yang ciut nanti bisa aja terjadi. Karena kewibawaan itu, kewibawaan yang hakiki itu ada pada mata yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Itu kewibawaan hakiki, ikhwan. Antum juga bisa melihat dengan basirah, dengan izin Allah Ta'ala. Kadang, walaupun ini kadang bisikan syaitan, tapi kadang ini ilham dari Allah. Kadang kalau antum melihat video, kajian ustadz ini, ketika antum melihat ustadz ini fulan, antum melihat caranya, matanya, pandangan matanya, cara menjelaskannya, gesturnya, body language-nya, ini ustadz hanya takut pada Allah. Ini orang benar ini orang tulus ini. Itu bisa. Kadang-kadang jiwa kita tuh ngomong kayak gitu ya kawan. Sehingga kita ngeliatin dia terus. Dan kita tenang ngeliat dia. Urusan ganteng atau enggaknya itu urusan belakangan. Karena ganteng atau enggaknya itu bukan itu ukuran. Ya kalau ganteng alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang terpenting orang ini tercermin ketakwaannya di sorot matanya dan di lidahnya. Kelihatan. Adapun kalau misalnya tidak bertakwa, maka Allah Ta'ala akan beberkan aibnya melalui sorot matanya dan lidahnya juga. Kelakuannya juga lidahnya. Allah beberkan itu begitu keluar gitu aja. Begitu. Dan tidak nikmat ketika dipandang atau lihat. Kesel. Sepet gitu rasanya gak enak. Tapi ya ini enggak mutlak ya. Kadang-kadang bisa aja melihat hanya dengan hawa nafsu. Ya. Lawan jenis misalnya. Ustadznya tampan, ganteng, muda, brilian, diundang kemana-mana, lagi hits dan seterusnya. Ngelihatnya kemudian, ummahat terutama akhirnya kemudian gandrung dengan ustadz-ustadz seperti ini. Karena apa? Good looking. Terus dikasihin dai tua, nggak mau. Nggak bisa akhirnya, nggak bisa ngeliat yang kayak gini. Kenapa? Nggak bisa, emang ini aja. Ya, berarti ini karena apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Karena kebiasaan apa? Nonton film. Perempuan-perempuan yang biasa nonton film lebih suka ustadz-ustadz yang enak dilihat. Jangan bohong, wahai ummahat. Jangan bohong, wahai ummahat. Kalau anti sering nonton Korea, sering nonton film, akan suka dengan dai-dai yang kelihatan manis di mata anti. Dan anti nggak suka dengan dai-dai yang agak lapuk-lapuk sedikit, nggak suka. Ya. Ini kita ngomong kayak gini agak keras memang, tapi ini kenyataan. Ya antum tanya istri antum. Semoga Allah Ta'ala pelihara istri-istri kita. Seorang istri, seorang perempuan lah, perempuan manapun. Yang rajin nonton film yang di situ ada pria-pria ganteng, dia akan kalaupun ngaji nyari ustadz yang ganteng. Iyalah.
Karena apa? Udah biasa zina matanya. Makanya yang seperti ini. Itu kayak gitu. Seperti itu. Sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kan ngaji, alhamdulillah masih ngaji. Ya itu alhamdulillah ngaji, alhamdulillah. Tapi ada sisi hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ngajinya itu dengan pernak-pernik sehingga apa? Ada sisi bukan ikhlas yang didapat. Nasihatin ikhwan, istri-istri kita. Nanti kamu jangan mencari ustadz karena gantengnya doang. Gak bagus, gak boleh bahkan itu. Kalau bisa kalau memang anti terfitnah gak usah sama dia. Cari yang jelek gak apa-apa. Kenapa Ustaz? Maksudnya yang tidak good looking gak apa-apa. Karena bad atau good looking itu gift, pemberian. Yang benar adalah dia benar atau enggak, bertakwa atau enggak gitu. Jadi hati-hati dengan fitnah seperti ini. Baik, kemudian dikatakan oleh Al-Ustaz rahimahullah, sebesar rasa takutmu kepada Allah, sebesar itu pula engkau akan disegani umat manusia. Ini bukan perkataan Nabi alaihissalam, melainkan perkataan Al-Ustaz rahimahullah. Tetapi secara realita kenyataannya begitu, walaupun tidak seluruh kenyataan. Seberapa rasa takutmu kepada Allah, sebesar itu pula engkau akan disegani umat manusia. Akan ada orang tetap enggak segan. Akan ada tetap orang enggak hormat pada orang yang takut pada Allah. Ada. Tapi orang-orang yang tidak hormat pada orang yang takut pada Allah ini adalah orang-orang yang juga rendah. Ya. Gini maksudnya gini. Akhi, kalau misalnya antum punya tahajud yang kuat, punya air mata yang tertumpah di hadapan Allah, punya zikir yang antum rutinkan, punya rasa takut pada Allah secara diam-diam, punya hal-hal amalan-amalan yang antum rahasiakan dan hanya Ar-Rahman yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala akan terbitkan pada hamba-hambanya pandangan khusus terhadap antum yang bukan itu yang antum cari sebenarnya, tapi justru itu yang antum dapat dari orang-orang, yaitu apa? Penghormatan dari orang-orang. Yang tidak mereka menghormati bukan karena pakaian antum, bukan karena sebatas apa yang ada pada antum dari penampilan. Tapi mereka melihat ada satu makna ya pada diri antum, yang itu nggak bisa dihapus. Walaupun mereka tidak suka kepada antum dari segi jenggot antum beda, aneh, itu hal lain. Tapi ada makna yang mereka nggak bisa hapus. Kesolehan yang tampak, cahaya yang Allah berikan. Yang itu tidak bisa diomongin, tapi dirasain oleh mereka. Makanya teman-teman salafiyin ini yang mereka semoga Allah Ta'ala berikan ketakwaan pada kita dan semua dari kita. Antum kemana Pak? Bawa jenggot? Bukan bawa sih, menempel terus. Maksudnya di sini ada jenggotnya gitu. Itu bawa antum ada Pak. Ekspektasi orang ada. Walaupun orang itu nggak biasa dengan orang yang jenggot, tapi mereka melihat antum. Beda. Apalagi jenggotnya udah putih. Cingkrangan lagi. Ada yang sebel nggak? Banyak yang sebel. Yang sebel siapa? Dukun. Dan orang-orang yang mati sunnah, biarin aja itu mah. Tapi dalam hati mereka mengetahui. Cuman bukan itu yang kita cari. Kawan, jangan nyari pujian manusia. Wah, saya jenggotan supaya saya apa? Dihormatin sama orang. Akhirnya keluar dihormatin. Tapi namanya gelagat, namanya emang ketidaktakwaan, tetap aja akan tidak terhormat nanti. Ngakak bareng teman. Kemudian berlaku konyol di jalanan, para jenggotan. Orang yang tadinya mulai hormat, ngeliat, lah si jenggot kayak gini. Gitu. Akhirnya malah ngejek jadinya. Jadi ngejek. Iya. Begitu. Jenggotnya doang kayak gitu ya. Tapi ternyata kelihatan laganya kayak gitu, kayak anak-anak. Maka Imam Ghazali rahimahullah pernah mengatakan makruh hukumnya orang yang nyemir putih buat jenggotnya dengan tujuan supaya dihormati orang. Makruh hukumnya menyemir jenggot dengan warna putih supaya dihormati orang. Itu makruh. Padahal menyemir jenggot itu bisa sunnah, apalagi ketika beruban beruban kemudian disemir ya bisa menjadi sunnah. Tapi kalau misalnya orang di sini jenggotnya hitam atau warna lainnya, terus dia semir pakai warna putih,
supaya kelihatan berwibawa, makruh. Karena orang ini mencari ridho manusia. Gitu ya Pak. Makanya yang terpenting sini sebesar apa? Sebesar rasa takut kepada Allah, sebesar itu pula engkau akan disegani umat manusia. Begitu. Di antara contoh nih yang detail ya. Dalam langkah nahi munkar, ikhwan. Nahi munkar, mencegah kemunkaran. Sekarang karena banyak orang gak takut sama Allah, lebih takut pada manusia, kemunkaran itu gak bisa dicegah. Gimana? Gini, kita kalau misalnya masih suka mikirin manusia atau takutnya manusia, ada kemungkaran, kita masih mikir-mikir. Wah nanti kalau saya cegah, ntar marah dia. Nanti kalau saya cegah, ntar saya gak diundang lagi. Ntar kalau saya ngomong, saya bakal ingin dan seterusnya. Akhirnya, yaudah, dibiarin. Orang gak bakal segan. Tapi coba misalnya, ya, ada kemungkaran, contoh misalnya. Ada anak muda ngomong jorok. Untuk datang, kenapa ngomong jorok kalian? Takutlah kalian sama Allah. Kira-kira anak-anak itu bakal ngelawan antum gak kira-kira Pak? Coba bayangin Pak, bayangin. Ada anak muda di komplek antum atau di dekat rumah antum ngomong jorok. Antum habis dari masjid Pak. Terus kemudian antum tegur mereka. Jangan kalian ngomong jorok. Gak boleh kayak gitu. Takut sama Allah. Kira-kira mereka bakal ngelawan gak? Di depan antum? Gak mungkin. Ana yakin. Coba aja Pak. Gak bakal. Apalagi penampilan antum, penampilan yang seperti orang masjid gitu. Jangan ngomong jorok. Bertakwalah pada Allah. Ya. Mereka gak bakal ngelawan. Jenggot belagu banget. Gak bakal ngomong kayak gitu Pak. Gak bakal. Hatta walaupun mereka orang Nasrani. Gak bakal mereka bilang, maaf Pak, kami Nasrani, lakum dinukum waliyadin. Gak bakal ngomong gitu karena gak hafal ayat. Kafir lakum dinukum waliyadin, gak bakal. Bapak kan orang Muslim, saya kan orang Nasrani, maka gak bisa beda Pak. Gak bakal, karena mereka tahu mereka salah dan mereka tahu antum benar. Kenapa antum berani menegur mereka? Karena kemudian mereka, karena apa? Karena gak takut sama mereka. Ketika kita gak takut sama mereka, maka mereka segan. Waktu kecil, dari kecil alhamdulillah Allah Ta'ala berikan anak untuk kadang tampil dulu azan dan semisalnya. Anak dapat faedah ya kawan, dari pengalaman sejak kecil. Namanya kita tampil di hadapan orang banyak. Imma kita yang nyergap mereka, imma kita yang disergap mereka, gitu aja. Kalau antum berhasil menguasai mereka, audiens, maka mereka kalah sama antum, udah gitu aja. Tapi kalau misalnya antum enggak melihat mereka, antum nunduk, mereka lah yang akan menghaunting dan menghantui antum. Begitu kuncinya. Untuk anak-anak mungkin nanti mau lomba supaya jadi ustadz atau mau tampil atau apa, itu kuncinya. Sebelumnya baca doa, minta sama Allah. Tapi begitu. Di khutbah Jumat atau di pentas apapun itu. Kalau misalnya kita menghadap orang, imma kita ngalahin, imma kita yang dikalahin gitu. Rasulullah SAW di antara sunnahnya apa? Ketika jabat tangan apa? Lama gak? Lama. Ditahan dulu. Itu latihan. Latihan apa? Latihan untuk mencairkan semuanya supaya kita itu gak takut sama orang ini. Beneran. Jadi di antara sunnah kan jabat tangan, sunnahnya apa? Lama. Sambil niat, terus nyapa, senyum gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu, cuman tradisi kita gak gitu. Diperparah dengan sebagian ustadz-ustadz dari golongan lain. Coba kalau misalnya antum pernah lihat ya ustadz-ustadz itu. Pas tahlilan. Ustadznya kalau nyalamin itu sampai segini doang Pak. Enggak, orang gini doang. Udah kayak takut, kayak bukan mahram gitu. Pernah enggak antum Pak disalamin sama orang-orang seperti ini, antum pengen genggam tapi dia langsung kayak gitu. Ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya. Coba kalau misalnya kita latihan lama. Hilang perasaan kesal di hati, hilang dendam di hati, lama.
ngerasa berani, gitu loh. Karena nggak takut sama orang ini. Tapi kalau kayak ada takut. Nah, itu semua latihan. Ada di sunnahnya seperti itu. Ya, ini penting banget untuk masalah ya, ini al-khauf, rasa takut kepada makhluk. Itu melemahkan diri kita. Yang 11, kajian sampai jam berapa? Sampai jam berapa sebenarnya? Sampai selesai. Ditulis di itu sampai selesai loh. 50. Oke, insyaallah. Ramadan pendidikan untuk selalu bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai manusia, wahai orang beriman sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya hari esok ini akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha teliti terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Maka Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, yaitu hitunglah kesalahan-kesalahan diri kalian sebelum kalian dihitung kesalahannya di akhirat nanti. La haula wala quwwata illa billah. Ini penting juga nih, banget penting. Jadi perlu adanya hisab, yaitu perhitungan. Yang dihitung sih bukan amal baik kita, bukan. Tapi yang dihitung adalah kesalahan kita, dosa kita. Sebelum nanti dihitung di akhirat. Lalu apa manfaatnya kita menghitung dosa di dunia, nanti toh di akhirat juga dihitung. Sebentar, ada manfaatnya. Karena orang yang menghitung dan menghimpun dosa-dosa di dunia, itu akan lebih termotivasi untuk taubat. Nah, gitu ya. Bukan sekedar koleksi dosa, bukan. Dia akan, muhasabah itu akan melahirkan apa? Rasa takut pada Allah dan bertobat. Dan taubat itu bisa menggugurkan dosa dan menutup catatan-catatan amal dosa di akhirat. Gitu, itu efeknya itu. Maka jangan nunggu kalian dihitung di akhirat, hitung dulu di dunia supaya di akhirat kalian selamat. Gitu maksudnya. Lalu emang nggak boleh kita ngitung pahala? Gini, kalau ngitung kebaikan diri kita itu sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Kecuali dalam rangka untuk mendongkrak dan memotivasi untuk lebih beramal lagi, iya silahkan. Anak kasih contoh. Di kitab-kitab tafsir, para ulama itu biasanya di muqaddimah tafsirnya menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu betul ada 30 juz, ada 140 ayat, 114 surat dan sekian ribu ayat. Ya, sekian ribu ayat. Dan ada sekian, entah anak enggak tahu berapa ratus ribu atau berapa huruf. Baik. Apakah menghitung huruf ini ada pahala? Apa yang ngitung huruf? Hurufnya ada sekian-sekian, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, beda-beda antar tafsir. Sekian-sekian berapa ratus ribu atau berapa juta huruf, anak juga nggak tahu. Tapi kenapa para ulama ahli tafsir mereka membubuhkan dokumentasi ini dan mereka menghitung satu-satu dari Al-Fatihah sampai An-Nas hurufnya berapa? Dan tujuan mereka adalah apa? Rahimahullah, tujuan mereka adalah apa? Supaya memotivasi kita untuk banyak baca Quran. Loh, dari segi apa? Dengan tahu hurufnya misal ada sekian ratus ribu. Kalau kita khatam Al-Quran, sekian ratus ribu kali 10 kali lipat. Maka sekian itu banyak pahalanya segitu. Itu maksudnya. Bukan mungkin jutaan huruf, Anda nggak tahu berapa ratus ribu atau jutaan huruf. Tapi kalau di 10 kali kan satu huruf kan 10 pahala. Berarti dapat sekian pahala. Dan itu bisa memotivasi orang untuk semakin beramal. Itu, kalau itu boleh. Contoh lain. Antum menghitung amal baik antum di Ramadan ini misalnya. Yaitu ini hari ke-9. 9. Besok nanti malam 10. Hari ke-9 antum baru juz keberapa? Gitu. Atau antum lihat di daftar
Ini antum amalan antum ya. Hari pertama berapa juz, hari berapa juz. Antum hitung ini. Terus antum melihat hari apa ketika paling banyaknya anak membaca Al-Qur'an. Ternyata hari Ahad. Waktu itu hari Ahad bisa 4 juz karena enggak kerja. Maka kalau dengan itu, perhitungan itu membuat antum bisa mengukur seberapa kadar antum bisa beribadah baca Quran ini, bagus. Untuk memotivasi dan menstabilkan amalan. Tapi kalau menghitung amal baik untuk mengenangnya, jangan. Ini ujub nanti jadinya. Jangan. Ya, kalau untuk mengenang jangan. Takutnya nanti ujub. Kalau saya mengenang di sini, mengenang bahwa saya itu berjasa, saya itu orang baik loh, saya itu jangan. Terujub jadinya. Tapi kalau untuk menstabilkan bahwa saya pernah kok beramal gini, masa saya sekarang nggak bisa? Ayo saya mau beramal lagi. Bagus. Gitu. Misal Ramadan tahun lalu saya berhasil khatam 2 kali misalnya Al-Quran. Masa Ramadan sekarang nggak bisa? Nah itu bagus. Coba Pak, khatam paling banyak kapan? Mungkin 2021 antum Pak. Kapan? Kenapa? Karena COVID. Ketika itu mendekam di rumah. Ya, itu lagi soleh banget itu. Sampai minta sama Allah supaya nggak kena. Kena. Ya kena juga hikmahnya besar. Semua udah kena, rata-rata kena. Walau sadar nggak sadar banyak kena rata-rata. Bisa sampai berkali-kali khatam itu. Karena di rumah terus. Nah, terus kenang itu supaya apa? Termotivasi sekarang. Bisa nggak saya menyamai prestasi saya ketika waktu masa-masa COVID itu? Nah ini baru nggak apa-apa. Ya, untuk menghisab atau menghitung amal soleh. Tapi kalau menghitung amal soleh hanya untuk kenangan belaka, untuk terbuaikan dengannya, maka ini nggak boleh. Ini nanti jadinya apa? Jadinya berangan-angan atau ujub dan semisalnya. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal abda la yazal bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Sesungguhnya seorang hamba itu senantiasa masih dalam kondisi baik-baik saja. Selama apa? Selama padanya ada penasehat dari dalam dirinya sendiri. Yaitu nafs lawamah. Jiwa yang suka mencela dirinya sendiri. Kenapa saya kayak gini? Kenapa? Wallahi ya ikhwan, ahli maksiat selama dia masih mencela dirinya sendiri itu masih ada kebaikan pada dirinya. Masih ada potensi taubat. Karena ada penegur dan security alert yang ada pada dirinya. Ada alarm pada dirinya bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Sebagian pakar kesehatan mengatakan orang yang jarang sakit namun bertumpuk diam-diam penyakitnya itu lebih mengerikan daripada orang yang alergian atau dikit-dikit sakit. Benar nggak Pak? Ada orang gampang sakit, alergian atau apa gitu. Ini masih lebih baik daripada orang yang dia nggak punya alarm, dia kelihatan sehat terus, padahal penyakit numpuk, dia nggak ngerasa kalau lagi sakit. Ya, dua orang berbeda. Ya. Yang ini dikit-dikit sakit nih, kena dingin sedikit langsung peluk flu dan seterusnya. Kalau ini enggak, minum es terus tuh, es sama apa namanya, gula lah gitu, apa ya, just juice gitu apa. Pop ice gitu-gitu loh. Ya. Ini kena dingin sedikit langsung flu, bersin. Ya. Kata sebagian pakar, yang ini lebih baik. Loh, kalau lebih baik kan gak enak hidup kayak gini dikit-dikit, sakit. Karena alam tubuhnya itu berfungsi dengan baik. Sehingga dia itu punya tindakan preventif nanti supaya tidak ke situ. Yang ini justru bahaya. Karena nanti penyakitnya dadakan, mendadak dan berat banget sekalinya gitu loh. Gitu katanya gitu. Ibaratnya ini kayak istidraj. Dan ini kayak ada security-nya gitu loh. Itu kiasan aja. Nah, hamba kalau misalnya yata'atham min ithmi, yaitu dia merasa berdosa dengan dosanya, dia merasa enggak enakan dengan kesalahannya, itu jauh lebih baik. Walaupun hari-harinya itu merasa enggak enak karena dia merasa bersalah. Lebih baik daripada fulan, dia berdosa, biasa aja. Istidraj, kena nanti. Begitu ya.
Dikiaskannya seperti itu. Entah ini kiasan sempurna atau tidak, tapi misalnya seperti itu. Nah, ya. Dan orang yang masih ada penasehat di kalbunya dan muhasabah menjadi pencapaiannya itu masih akan baik ini orang, akan ada potensi taubat. Ya, baik. Dan beliau menyebutkan di sini ada dua macam muhasabah. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama, seorang hamba berhenti di awal kemauan dan keinginan. Pas dia mau sesuatu, dia mikir dulu. Dia tidak langsung beraktivitas sampai benar-benar terang baginya bahwa aktivitas itu lebih mendesak daripada tidak dilakukan. Itu muhasabah yang pertama. Jadi pas dia mau melakukan sesuatu, mikir-mikir panjang dulu. Ini manfaatnya ada enggak? Madaratnya bagaimana? Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah wa 'abdan waqafa 'inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti di awal kemauannya. Apabila itu karena Allah, maka ia dilaksanakan. Apabila karena selain Allah, maka ia mundur. Ini muhasabah juga, Ini juga muhasabah. Yang kedua, muhasabah setelah beraktivitas. Kalau yang pertama tadi muhasabah sebelum beraktivitas, yang kedua muhasabah setelah beraktivitas. Nah, setelah aktivitas dia mikir lagi, meninjau lagi dari sisi apakah ada kekurangan, ya, apakah ada kekurangan, juga dia bisa melihat aktivitas yang jika ia tinggalkan ternyata lebih baik daripada dikerjakan. Apakah tadi yang saya kerjakan itu, kalau saya pikir-pikir tadilah mendingan gak usah kayak gitu ya. Besok-besok saya gak bakal kayak gitu lagi, misalnya gitu. Ya. Contoh ikhwan, muhasabah contoh, misal antum mau sedekah. Terus ke orang yang dia antum pikirin kalau saya sedekah ke dia ini peminum. Khawatir uang saya bakal dijadikan buat minuman gitu. Udahlah enggak usah. Ini muhasabah. Ini muhasabah sebelum beramal. Nah, kalau ada setelah muhasabah setelah beramal misalnya. Ada orang pengemis juga. Kita kasih, nih buat kamu. Nah, setelah ngasih, ternyata ketahuan bahwasanya dia memakai uang itu buat minuman, misalnya. Baru tahu kita setelah kita beramal, maka introspeksi, muhasabah. So, besok-besok saya nggak bakal ngasih orang itu karena buat kemungkaran. Nah, dua-dua ini termasuk muhasabah. Ya, bisa muhasabah yang kedua ini dengan apa? Melihat, wah ternyata tadi sebaiknya nggak usah, karena ternyata ada kemungkaran atau kerugian. Ala kulli hal. Kemudian yang terakhir, ke-12, Ramadan merupakan tarbiyah pendidikan terhadap anak-anak. Maka kesempatan bagi para orang tua untuk mendidik buah hatinya untuk lebih mendekat pada Allah dengan banyak melakukan ibadah, amal soleh dan ketaatan. Anak merupakan amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan akhirat kelak, di hadapan Allah Ta'ala kelak. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir, raja adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang istri juga pemimpin bagi suami, rumah suami dan anak-anaknya. Setiap kalian pemimpin dan kalian sekalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah juga bersabda yang maknanya sungguh Allah Ta'ala akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara atau ia sia-siakan. Hingga dia bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Ini jika anak kita masih bersama kita, ikhwan. Adapun kasus yang lebih detail dan eksepsional seperti perceraian yang anak-anak biasanya dikuasai secara sepihak. Maka ini kasus tidak bisa kita mutlakkan begini atau begitu, namun harus disesuaikan dengan konteks real yang ada secara kenyataan. Ya. Karena kasus perceraian itu atau hasil perceraian itu beda. Jauh berbeda dengan anak-anak yang safe, aman bersama kedua orang tuanya. Ya. Kejadian-kejadian itu sangat banyak.
dan perbedaan-perbedaan itu juga beragam. Namun dari segi globalnya sulit untuk bisa betul-betul mentarbiyah anak ketika sudah terjadi perceraian dengan baik, sulit. Lebih sulit. Apalagi jika keegoan salah satu pihak untuk bahasanya menyandera anaknya agar tidak bertemu dengan orang tua yang terpisah atau bapaknya atau ibunya. Ini terjadi. Banyak. Gak kenal udah ngaji atau belum. Maka urusan ketakwaan itu sesuatu yang berat ketika terjadi perceraian. Kalau antum melihat di surat At-Talaq, antum akan melihat adanya berulang-ulang Allah Ta'ala sebutkan takwa, takwa, takwa. Wa may yattaqillah fattaqullah, takwa. Karena rata-rata kejadian perceraian enggak pada bertakwa. Rata-rata. Enggak mau bertakwa. Enggak mau muhasabah. Maunya orangnya, pihak lawannya yang harus ngaca. Begitu, enggak bertakwa. Sehingga terjadi kezaliman, pemutusan sepihak dan seterusnya. Makanya anak-anak di sini, dia orang tua yang alhamdulillah masih sama orang tuanya, alhamdulillah kedua orang tuanya. Wajib tuh. Tapi ketika udah berpisah, agak susah. Untuk komunikasi terbatas sangat, bahkan bisa aja enggak sama sekali. Makanya para ikhwah sekalian dan juga ummahat, kalau memang sesulit apapun itu, di zaman sekarang terutama, kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian. Gitu. Sesulit apapun. Karena kompleks urusannya, beda dengan mungkin dulu cerai selesai. Dulu di zaman Nabi cerai selesai. Sekarang itu kompleks kan. Birokrasi ini itu, pendidikan ini itu, tanda tangan ini itu, banyak hal. Ya. Maka sebisa mungkin bersabar dan minta sama Allah petunjuk. Sampai memang udah gak jalan setelah cerai, baru kemudian. Nah itu jalan terakhir. Dan lihat anak-anak. Jangan sampai mereka dikorbankan. Karena di perceraian biasanya anak-anak korban. Dan pihak yang menjadikan anak-anak jadi korban, gak merasa bahwasanya mereka mengorbankan anak-anak. Biasanya hanya orang lain aja yang salah. Nah inilah sulitnya ketika membimbing anak-anak hasil cerai. Ya, orang tuanya yang bercerai, anak-anaknya yang kemudian menjadi korban atau anak-anak yang kemudian yang tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari salah satu keduanya atau dari keduanya bahkan. Nah, begitu. Semoga Allah Ta'ala menjaga seluruh dari rumah tangga kita dan menjadikan semuanya utuh dengan baik dan berkah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Ya begitu jemaah sekalian. Persis kata beliau sampai jam 17.50, tapi ini 17.53 ya. Ya nggak apa-apa, lewat 3 menit. Ya kan ijur time, ya nggak apa-apa, 3 menit. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Persiapan insyaallah untuk zikir, berdoa. Dan berdoalah banyak-banyak di menjelang iftar dan juga ketika iftar. Karena itu waktu mustajabnya doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan terima amalan dan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, menghapus dosa-dosa kita, memberkahi semua amalan dan usaha kita dan juga memberkahi keluarga kita semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.